datang di Gereja Bala Keselamatan, sebuah gereja dengan sejarah panjang yang telah menjadi bagian penting dari komunitas di Medan. Bala Keselamatan pertama kali hadir di Indonesia pada tanggal 4 November 1894, dimulai dari Jawa, dan sejak saat itu meluas ke berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatera pada tahun 1912. Kapten David Sayo mengatakan bahwa pelayanan di Sumatera, khususnya di Medan, awalnya fokus pada orang-orang yang menderita kusta dan panti asuhan anak. Hingga kini, Gereja Bala Keselamatan telah menjangkau berbagai bidang sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Di Medan, Bala Keselamatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial dengan 5 bidang utama. Gereja ini melayani umat melalui panti asuhan, panti werda, rumah ibu dan anak, serta sekolah-sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Letnan Welter Panuli menjelaskan seragam Bala Keselamatan. Letnan Welter, salah satu ciri khas dari gereja kami adalah penggunaan seragam dan pangkat yang menggambarkan bahwa kami adalah prajurit Kristus. Pendiri kami, William Booth, memandang jemaat Bala Keselamatan sebagai prajurit yang berperang melawan kuasa kegelapan, memimpin jiwa-jiwa kepada Kristus. Jemaat Bala Keselamatan dalam seragam tampak dalam ibadah dan kegiatan sosial narator. Seragam ini tidak hanya simbolis tetapi juga mengandung filosofi mendalam tentang kesetaraan di hadapan Tuhan, di mana setiap orang, apapun latar belakangnya, dipandang sama. Gereja Bala Keselamatan juga aktif dalam membina pemuda melalui organisasi GPS atau Gerakan Pembawa Suluh, sebuah gerakan yang berawal dari Bandung dan telah menyebar hingga ke Medan. Gerakan Pembawa Suluh merupakan komitmen para pemuda Bala Keselamatan untuk menjadi terang bagi dunia. Kami tidak hanya berfokus pada kegiatan rohani, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial, membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kegiatan pemuda GPS di Medan Narator, para pemuda gereja Bala Keselamatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, menunjukkan bahwa gereja ini terbuka untuk bekerja sama dengan gereja lain dalam membangun komunitas yang lebih kuat. Gereja Bala Keselamatan, jemaah saling berinteraksi, pelayanan di panti asuhan dan pendidikan. Narator, dengan komitmen pada pelayanan rohani dan sosial, Gereja Bala Keselamatan terus menjadi cahaya di tengah kota Medan, memperkuat iman dan membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Gejala ini membuktikan bahwa pelayanan kepada Tuhan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Bala Keselamatan melayani Indonesia itu dimulai pada tanggal 24 November 1894. Untuk 1894 itu bermula di wilayah
itu merambah ke berbagai daerah, dan sampai hari ini pada tahun 2019 jumlah pelayanan keselamatan berada di 15 provinsi. Di GPS itu berawal dari Kota Bandung. Komunitas GPS itu selama sering berjalannya waktu kita pasti yakin pasti belum terendaki sampai sekarang GPS itu terfungsi berjalan. Sebenarnya komunitas GPS ini bukan sekedar prioritas khusus di rohani aja. Bisa saja kegiatan GPS itu karena kita sosial semacam kita keluar nggak ada di dalam satu gedung. Karena GPS ini kan beragam pembawa suruh, artinya orang-orang yang di dalam membawa peran keluar. Bisa yang bisa saya sampaikan. Saya 89 tahun sudah. Di tahun depan 80. Di Indonesia ya, itu di Indonesia. Ya, Indonesia. Pas seluruh dunia. Ya, seluruh Indonesia. Baik, kalau boleh tahu kan tadi sama ibadah BPS itu kan ada yang memakai baju putih yang memimpin. Apakah ada makna tersendiri? Atau Kalau gimana? untuk makna tersendiri sebenarnya ini itu awalnya dimaksudkan agar tidak ada perbedaan di antara semua jemaat. Jadi tidak terjadi kesenjangan, oh kalau misalnya bajunya glamour sekali ini orang kaya, atau bajunya rusuk atau orang baru tidak glamour itu orang yang miskin. Jadi supaya tidak ada perbedaan seperti itu dibuatlah seragam agar semuanya sama kalimat Tuhan, kan kita semuanya sama. Dan itu pokoknya William Booth mencetuskan untuk memakai seragam yang sama agar tidak ada perbedaan. Kalau misalnya kalau boleh tahu juga, ini kalau kita lihat tadi kan saya baru pertama kali lihat di pada tadi. Nah, apakah kalau menurut kakak itu perbedaan atau ciri khas yang paling apa sih? Mencolok di gereja apa gitu? Organisasi gitu ya. Itu gimana? Kalau perbedaan yang paling mencolok pasti baju pertama. Semua prajurit pakai baju putih, terus kalau misalnya udah di habis ada X-nya. Terus kami panggil pendeta juga bukan pendeta, biasanya ada tingkatannya seperti mayor, kapten, letnan, itu juga berbeda. Terus kemudian salah satunya terutama yang di GPS, biasa kan orang muda beda ibadah. Kalau kami biasa setelah ibadah ada susu, itu hanya simbolik aja, pembawa terang.